Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau pagi yang indah ini Engkau mengaruniai kami kesehatan dan kekuatan, semangat dan pengharapan yang baru, sehingga kami Engkau kumpulkan bersama-sama di tempat peribadatan ini. Tuhan, kami rindu Engkau sapa dengan firman-Mu, firman yang meneguhkan dan mengokohkan langkah-langkah perjalanan hidup kami bersama dengan Engkau. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Ubahlah hidup kami dalam kuasa firman-Mu, dan pakailah hamba-Mu ini dalam cinta kasih dan kuasa-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dengan hati yang terbuka, dalam kerendahan hati, kami membuka pikiran dan hati kami menerima sapaan sabda-Mu. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop ini judul Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Saud Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudaraku. Tidak terasa perjalanan kita sudah memasuki bulan Agustus. Sebentar lagi kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Saudara, hari ini tema kita adalah bergumul bersama Allah, mendatangkan pemulihan.
bergumul bersama Allah mendatangkan pemulihan. Namun sebelum saya memasuki khotbah ini, ada satu bagian ayat, saudara-saudara, yang mungkin akan lebih pas jika kita mengadopsi terjemahan bahasa Inggris, yaitu ayat 28. Ayat 28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Dalam bahasa Inggrisnya, then the man said, your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with men and have overcome. Saya lebih sreg ketika menggunakan terjemahan sebab engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia dan engkau menang, dibandingkan bergumul melawan atau struggle against God. Seperti itu. Jadi terjemahan inilah yang akan saya pakai. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, perjalanan hidup manusia, perjalanan kehidupan bergereja, mungkin di satu perusahaan, lembaga apapun, bahkan perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, ada momentum-momentum tertentu di dalam perjalanan itu yang kemudian menjadi titik balik atau tonggak terjadinya perubahan. Momentum. Siapapun kita tentu pernah mengalami hadirnya momentum demi momentum, sebuah kesempatan atau saat yang tepat untuk melakukan sesuatu. Kepekaan kita terhadap momentum dan kecepatan mengambil sikap yang tepat atas sebuah momentum biasanya akan berdampak besar secara positif dalam kehidupan kita. Saudaraku, inilah juga yang terjadi dalam kehidupan Yakub. Yakub yang pernah menipu Ishak, ayahnya, dengan mengambil hak sulung Esau kakaknya, dan yang telah melarikan diri menghindari kemarahan Esau selama bertahun-tahun, merasa bahwa bagi dirinya telah hadir momentum untuk berdamai dengan Esau. Lalu dia mengumpulkan keberanian. Dia menyuruh utusannya menemui Esau untuk mengungkapkan maksud hatinya berdamai dengan Esau, karena ia sadar bahwa selama ini ia telah berbuat kesalahan, ia telah melakukan kesalahan, dan belum pernah dia bertemu dengan Esau dan meminta maaf atas kesalahan itu. Sementara Ishak telah meninggal. Berbagai strategi ia buat, saudara-saudara, dalam ketakutannya yang begitu besar. Ayat 7 bagian Alkitab yang tidak kita baca pagi hari ini mengatakan demikian. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hatinya. Merasa sangat takut dan sesak hatinya kepada Esau, karena utusannya memberitahukan kepada dia bahwa Esau sedang berjalan menghampiri dia dengan 400 orang yang dibawanya. Ketakutan yang begitu besar membuat Yakub ada di dalam kesesakan hati. Namun di dalam ketakutan yang begitu besar itu, ia juga ingat akan janji Allah. Maka kemudian ia berdoa. Ayat 9-12 mengungkapkan kepada kita, kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini.
tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu, dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Saudara-saudaraku, itulah doa Yakub dalam ketakutannya. Namun doa itu tidak serta-merta mengusir ketakutan Yakub. Dia masih ada di dalam ketakutan itu. Maka dia membuat strategi-strategi baru. Dan yang menarik adalah Yakub selalu menempatkan dirinya di tempat yang paling belakang. Kalau dia membuat kelompok-kelompok, dia selalu menempatkan harta kekayaannya di depan. Budak-budaknya, keluarganya, dia tinggal di paling belakang. Dia menjadikan kekayaannya, budak-budaknya, bahkan anggota keluarganya menjadi perisai bagi dirinya. Ketakutannya lebih besar dibanding dengan keyakinannya akan kuasa Tuhan untuk melepaskannya. Dalam ketakutannya itu, ia cenderung lebih mengandalkan kekayaannya untuk meluluhkan hati Esau. Ayat 20 mengatakan, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Saudara, itu yang dikatakan Yakub, itu strategi yang dibuatnya ketika dia ada di dalam ketakutan hendak menemui Esau. Dia menjadikan anggota keluarganya sebagai pelindung bagi dirinya. Andai kata Esau masih dikuasai kemarahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam itu Yakub tinggal sendirian di tepi sungai Yabok setelah dia menyeberangkan semua hartanya dan kaum keluarganya. Tanpa terpikirkan oleh Yakub, di tengah kegelapan dan kesunyian malam itu dalam kesendiriannya, tiba-tiba seorang laki-laki yang tidak dikenalnya datang dan menyerang dia. Sehingga semalam-malaman Yakub harus bergulat dengan orang itu untuk mempertahankan dirinya. Saudaraku, mempertahankan diri adalah natur manusia. Defense mechanism akan dilakukan oleh manusia selama ia bisa melakukannya. Siapapun kita semua punya naluri alamiah untuk mempertahankan diri dalam banyak hal. Salah sekalipun, self defense mechanism kita akan muncul, apalagi jika kita merasa bahwa diri kita benar. Selama kita mampu mempertahankan diri, biasanya kita akan melakukannya. Cuma seringkali defense mechanism kita cenderung kita pakai untuk mencari pembenaran diri. Itu yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika Yakub diserang oleh seseorang, mempertahankan diri itu juga yang dilakukan oleh Yakub. Sampai akhirnya ia tidak berdaya ketika lawannya memukul sendi pangkal pahanya hingga pangkal paha itu terpelecok. Saya membuka kamus besar bahasa Indonesia, ternyata terpelecok itu berarti tergeliat atau terkilir, saudara. Mungkin agak aneh ini bahasa ini, terpelecok. Dan itu artinya terkilir. Saudara bisa bayangkan kalau pangkal paha ini terkilir, pasti orang akan lemah. Dia tidak berdaya lagi. Dia tidak punya lagi kekuatan karena pangkal pahanya terkilir. Yakub tidak mampu lagi melakukan perlawanan. Dan anehnya saudara, lawannya juga tidak melakukan sesuatu untuk lebih mencelakai Yakub.
Bahkan ia merasa cukup dan hendak pergi meninggalkan Yakub dalam kondisinya seperti itu saat fajar menyingsing. Saudara-saudaraku, peristiwa ini bagi Yakub menjadi momentum untuk memohon berkat. Yakub merasa sudah tidak berdaya. Ia kalah. Dan ia tidak mau melepaskan sang pemenang, orang yang bergulat dengan dirinya itu, tanpa terlebih dulu memberkatinya. Dalam proses sampai berkat itu diberikan, terjadi dialog di situ, saudara. Sang pemenang menanyakan siapa nama Yakub, dan Yakub menyebutkan namanya. Saudara, Shakespeare pernah berkata, "What is in the name?" Apa arti sebuah nama? Tetapi ketika nama Yakub disebutkan, itu sungguh berarti. Saat Yakub menyebut namanya, ia sedang terbuka mengakui inti hidup dan tabiatnya. Yakub itu artinya penipu. Dan ketika dia ditanya, siapa namamu? Dia menjawab, penipu. Sebutan nama yang pendek itu bukan hanya pemberitahuan atau sekadar informasi kepada sang pemenang, kepada pribadi yang telah mengalahkannya, tetapi juga sekaligus pengakuan Yakub, pengakuan atas dosa di dalam hidupnya di hadapan sang pemenang. Itulah masa lalu Yakub, penipu, dan itu diakuinya dengan rendah hati dan ketulusan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi sang pemenang, pengakuan itu sungguh berarti. Bagi Yakub pengakuan itu juga sangat berarti. Buat sang pemenang, pribadi yang sudah mengalahkan Yakub, dia tidak lagi hanya melihat masa lalu Yakub, tetapi dia memberi nama baru dengan masa depan baru. Dia juga menyatakan dirinya bahwa dialah Allah. Dia katakan di ayat 28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia, dan engkau menang. Saudara, pada titik ini, sang pemenang menyatakan dirinya bahwa sesungguhnya dia yang bergumul dengan Yakub adalah Allah sendiri. Yakub bergumul dengan ketakutannya menghadapi Esau. Dia tetap bertahan untuk bisa bertemu dengan Esau, sekalipun dia harus bergulat dengan seseorang. Di dalam ketakutannya dia bergumul dengan Tuhan. Dia ingat akan janji Tuhan, dan dia harus berhadapan dengan sosok yang mau menyerang dirinya. Dia bertahan sebisanya, sampai akhirnya dia tidak mampu lagi bertahan dan meminta berkat dari orang itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yakub menjadi seorang manusia baru. Ketidakberdayaannya, ketika pangkal pahanya terkilir karena dipukul oleh orang yang bergulat dengan dia, dipakainya menjadi momentum untuk memohon berkat. Dari seorang penipu, dia diberi nama baru, kehormatan baru, sebagai pribadi yang sudah bergumul dengan Allah dan manusia. Dan dia dinyatakan sebagai pemenang, sekalipun Yakub melihat bahwa faktanya dia tidak mampu lagi melakukan perlawanan karena pangkal pahanya terkilir. Yakub dinyatakan pemenang karena dia tidak pernah menyerah sampai berkat itu diberikan kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti Yakub, kita juga menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan dalam kehidupan ini. Kadang-kadang kita dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran bahwa kita tidak akan mampu melewati berbagai pergumulan itu.
Seringkali ketika kita berhadapan dengan pergumulan-pergumulan dan persoalan yang berat, ketakutan kita lebih besar dibanding keyakinan dan percaya kita akan kuasa dan pertolongan serta berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita lebih fokus dan mencurahkan perhatian yang terlalu besar pada persoalan-persoalan itu dan meninggalkan pergumulan kita dengan Tuhan. Dan akhirnya kita semakin jatuh. Di tengah ketakutan dan kesesakannya, di tengah kesesakan dan ketakutan Yakub, ternyata Tuhan hadir. Bukan sebagai sosok penolong. Ternyata Tuhan hadir sebagai persoalan baru yang harus dihadapi oleh Yakub. Seseorang yang menyerang Yakub. Tetapi Yakub tidak menyerah. Ia bertahan. Ia bertahan sampai ia merasa tidak berdaya. Dan dalam ketidakberdayaannya, ia semakin kuat. Tidak melepaskan Tuhan. Memohon berkat Tuhan. Sampai Tuhan memberikan berkat kepadanya. Itulah yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan ketika kita harus berhadapan dengan pergumulan dan persoalan yang berat di dalam kehidupan ini. Dan apa akhirnya yang terjadi, saudara? Akhirnya Yakub menyongsong fajar menyingsing, hari baru yang penuh harapan, dengan hidup yang dipulihkan. Dia bukan lagi hidup sebagai pecundang, sebagai penipu, tetapi dia diberi kehormatan baru sebagai pribadi yang berjuang dengan Allah, Israel. Jika kita membaca kisah berikutnya, maka kita akan mendapati Yakub pun melayangkan pandangannya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Saudara, ketakutan yang begitu besar yang tadinya dimiliki oleh Yakub, sehingga ia berlindung di balik kekayaannya dan kaum keluarganya, sekarang tidak lagi. Dia berjalan di depan mereka. Dia seorang pejuang yang berjuang bersama dengan Allah, dan sekarang dia sudah meyakini bahwa Allah menyertainya. Dia tidak takut dan gentar lagi kepada Esau, tetapi dia berhadapan muka dengan muka dengan kerendahan hati. Hidupnya dipulihkan dan berkat Tuhan diberikan. Saudara, itulah kehidupan yang kita rindukan, kita miliki di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, mari terus dalam perjalanan kehidupan kita bergumul dengan Tuhan, tidak pernah menyerah. Karena dengan demikian kita akan dipulihkan, bahkan diberi kehormatan baru. Tuhan memberikan kehidupan yang penuh berkat kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin.